Hai, jumpa lagi dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar. Kali ini kita melaporkan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Denpasar sebagaimana tertera dalam spanduk yang ada di belakang saya ini, yaitu kaderisasi orang muda Katolik se-Pulau Bali. Kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan dari Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Denpasar dan didukung penuh oleh Bimas Katolik Provinsi Bali. Kegiatan ini sudah berlangsung mulai dari 12 November hingga 14 November. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber yang memberikan pembekalan, memberikan inspirasi, sekaligus memberikan motivasi kepada orang muda. Bagaimana orang muda menjadi orang muda yang mandiri, sekaligus orang muda yang mau dan semakin terlibat dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan sebuah pemaparan yang sangat menarik dari Gembala Keuskupan Denpasar, yaitu Monsinyur Sylvester San, di mana beliau menyampaikan materi tentang bagaimana peran orang muda Katolik sebagai bagian dari gereja ini dalam kiprahnya di tengah masyarakat. Bapak Uskup mendorong orang muda untuk berani keluar dari dirinya sendiri. Bapak Uskup juga mendorong orang muda untuk tidak takut ketika ada yang terpanggil dalam dunia politik. Sebab menurut Bapak Uskup, politik sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat baik. Karena dalam politik itu memperjuangkan apa yang disebut dengan bonum commune atau kesejahteraan umum. Kemudian dalam kaderisasi politik ini juga Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Denpasar, Romo Martinus Emmanuel Ano, memberikan penegasan kepada orang muda bahwa orang muda penting untuk terlibat dalam politik, baik itu politik praktis maupun politik moral. Kemudian pada hari kedua kegiatan ini, panitia menghadirkan tokoh Katolik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar, yaitu Bapak Yansen Avitus Panjaitan. Beliau membekali orang muda bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan Kristiani itu dengan berteladan pada Yesus Kristus sendiri menjadi pegangan orang muda ketika terpanggil untuk menjadi pemimpin publik. Kemudian beberapa kutipan ayat kitab suci juga diambil oleh Bapak Kapolresta ini untuk meyakinkan kepada orang muda bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah menyiapkan setiap pengikutnya untuk menjadi pemimpin. Pertanyaannya, maukah kita mengambil peran itu? Lalu kita menghadirkan juga seorang pejabat publik lainnya, yaitu dari kalangan TNI. Beliau memberikan pemahaman kepada orang muda kita tentang bagaimana menjaga persatuan, bagaimana orang muda sebagai warga negara juga terpanggil untuk membela negara ini. Kemudian sesi yang cukup menarik juga menghadirkan seorang tokoh muda Katolik. Dia ini berkarir, kalau boleh dibilang dalam orang muda Katolik, dia pernah menjadi ketua OMK Katedral, kemudian banyak kiprahnya di tengah masyarakat, dan
juga saat ini dia menjabat sebagai Ketua Komda Pemuda Katolik Bali, yaitu Herman Umbu Billy. Kehadiran Umbu Billy dalam forum kaderisasi orang muda ini memberikan spirit, memberikan inspirasi kepada orang muda untuk menjadi orang muda yang mandiri, yaitu bagaimana dengan perkembangan zaman saat ini, dengan teknologi-teknologi yang sungguh memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia termasuk orang muda. Dia berbicara soal bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan media-media digital. Kemudian proses kreativitas, dan dia menegaskan bahwa orang muda jangan pernah lupa dari akar budaya dari mana ia berasal. Sebab dalam konteks Indonesia justru kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Bagaimana menggali potensi-potensi yang ada dalam lokal kita masing-masing untuk menjadi atau menghidupi kita dengan berbagai cara yang kreatif. Herman Umbu Billy sendiri memiliki banyak jaringan, baik melalui profesinya sebagai seorang arsitek maupun dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ormas di Provinsi Bali ini. Sehingga dia juga membagi pengalaman-pengalamannya yang menarik, bagaimana proses-proses kreativitas yang telah dijalankannya selama ini bisa juga menjadi bagian yang harus direbut oleh orang muda Katolik. Kita juga menghadirkan seorang tokoh Kristen yang saat ini menjabat Kapolsek di Kuta Selatan. Dia memberikan materi tentang kepemimpinan Kristiani, dan sesungguhnya dia juga mewakili Kapolresta yang sebenarnya juga memberikan materi pada sore hari kedua kegiatan ini. Dan dia juga masih muda, lalu dia memberikan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristiani, tidak lain adalah kepemimpinan Yesus sendiri. Itulah beberapa materi yang disampaikan oleh para narasumber, dan kita coba mendengarkan pandangan lebih lanjut dari tokoh muda kita, Umbu Billy. Kita menggali lebih jauh bagaimana harapan dia sebagai sesama orang muda terhadap orang muda Katolik pada saat ini. Baik, saudara dimanapun berada, saya saat ini ada bersama Herman Umbu Billy, Ketua Pemuda Katolik Komda Bali. Kita bincang-bincang Pak Umbu. Tadi Pak Umbu memberikan materi yang sangat menarik tentang ekonomi kreatif, di mana kita tahu bahwa dalam era digitalisasi saat ini butuh orang muda yang memiliki kreativitas, orang muda yang mau bekerja. Tetapi sebelum kita ke sana, saya ingin tahu dulu bagaimana komentar Umbu sendiri terhadap kegiatan kaderisasi orang muda ini. Baik. Saya sebagai Ketua Pemuda Katolik Bali sekaligus sebagai pribadi tentu mengapresiasi kegiatan ini. Oke. Ini adalah bentuk konkret dan perhatian keuskupan itu kepada kaum muda kita. Ya. Karena kaum muda kita ini tidak bisa kita biarkan sendiri bertumbuh. Dia harus didesain dan disetting untuk bertumbuh, untuk memberikan kontribusi positif kepada gereja, juga kepada negara. Dan saya harap kegiatan ini bisa terus, bila perlu setiap tahun harus ada atau wajib ada. Saya rasa begitu. Baik, ini kaderisasi orang muda, tetapi kenyataannya bahwa orang muda zaman ini dengan berbagai kemudahan-kemudahan dari perkembangan teknologi yang ada,
apakah kegiatan semacam ini masih relevan untuk orang muda zaman ini, Pak Umbu? Saya rasa relevan, tergantung nanti kualitas pembicara-pembicara yang kita hadirkan. Kalau pembicara yang dihadirkan itu adalah cerminan masa depan, pasti akan menarik. Dan pada saat COVID ini kan terjadi akselerasi teknologi yang begitu tinggi. Hari ini tiba-tiba kita mengenal meeting online, lalu seminar-seminar online begitu. Ya. Dulu kalau kita bertemu seperti ini adalah sesuatu yang reguler, betul. Hari ini menjadi yang premium. Regulernya mana? Di dunia online tadi. Nah, justru kegiatan seperti ini menjadi kegiatan premium hari ini, menjadi kegiatan yang sangat penting. Karena interaksi, selain interaksi online, interaksi nyata pun itu sangat penting dan itu dibutuhkan oleh anak muda. Baik, menarik tadi materi yang disampaikan oleh Umbu terkait bagaimana orang muda itu untuk lebih menggali lagi potensi kearifan lokal yang ada di tempat kita masing-masing. Dan Umbu tadi juga menjelaskan bagaimana kearifan lokal ini bisa dijadikan sebuah potensi yang bisa mengangkat derajat orang muda itu sendiri, terutama untuk penghidupan mereka dengan sentuhan-sentuhan kreativitas atau sentuhan-sentuhan digital sebagaimana perkembangan zaman ini. Mungkin Umbu bisa jelaskan lebih lanjut mengenai gagasan yang sangat menarik ini. Iya, saya meyakini dan juga membuktikan minimal dalam 3 tahun terakhir sejak 2017 bahwa kearifan-kearifan lokal kita itu adalah kekuatan-kekuatan. Adalah kekuatan, bahkan itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya saja kita punya tenun ikat gitu ya. Tenun ikat kita ini kan karya yang kelasnya dunia. Artinya sejak leluhur kita itu DNA kita memang DNA kreativitas. Leluhur kita mewariskan kepada kita itu kreativitas. Nah, itulah sekarang bagaimana dia dikembangkan sesuai zamannya. Misalnya tenun ikat. Dia tidak boleh lagi hanya menjadi tenun ikat, tapi bagaimana dia menghasilkan produk turunannya, entah itu tas atau apapun. Nah, ini kan tidak bisa kita bebankan kepada si penenun. Harus ada anak muda yang ambil peran membantu mereka, termasuk mengenalkan mereka. Kita berharap ke depan orang mengenal tenun ikatnya, kainnya, tetapi orang juga mengenal siapa penenunnya. Sama seperti orang membeli lukisan. Orang memberi harga pada lukisan itu karena tahu siapa yang melukis. Nah, itu peran itu kan harus diambil oleh anak-anak muda. Nah, itu yang saya dorong tadi kepada adik-adik ini untuk ambil peran. Oke, menarik. Kemudian tadi Umbu juga mencoba mengaitkan antara bonus demografi dengan kekuatan bangsa ini ke depannya menuju 2045 yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi menjadi negara maju. Untuk sampai ke sana, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh atau yang harus dilakukan oleh orang muda kita? Yang jelas menghadapi bonus demografi, kita harus mendorong semakin banyak anak muda ambil peran dan menjadi orang-orang yang produktif. Karena di bonus demografi itu generasi usia produktif lebih banyak dari yang tidak produktif. Artinya mereka harus menjadi generasi yang memang produktif. Kalau tidak didesain dari sekarang, disiapkan dari sekarang, itu akan sebaliknya nanti. Bukan menjadi kekuatan, malah menjadi kelemahan. Maka kita harus dorong mereka di mana yang paling berpeluang menurut saya di industri kreatif. Mungkin ini ada banyak kajian juga, nanti silahkan aja adik-adik ini memilih gitu. Baik, soal industri kreatif tadi dalam pemaparan materinya Umbu menjelaskan tentang 17 ya subunit dari pengembangan ekonomi kreatif. Dari 17 subunit itu, kira-kira bagi orang muda Katolik dengan kondisi yang ada, dengan keberadaan orang muda Katolik kita, kira-kira dalam subunit yang mana yang perlu kita tangkap peluang itu yang bisa dikerjakan oleh orang muda kita? Iya, kalau kita bicara skupnya Keuskupan Denpasar misalnya, pada tahun ini walaupun pandemi, anak-anak muda kita berkarya.
lewat Komisi Kepemudaan itu menghasilkan beberapa film ya lewat program festival film Komkep itu. Nah, itu menurut saya luar biasa. Dan itu adalah pintu masuk menuju industri, menuju subsektor industri kreatif di bidang film, film dan film, video dan animasi. Nah, itu saja sudah ada satu subsektor yang bisa dimasuki, dan saya lihat itu sudah mulai gitu. Sudah mulai, dan ini menurut saya bisa didorong ini. Nanti kan bisa mereka berkembang entah ke media radio, ada podcast, ada televisi, termasuk nanti kita lihat juga kalau kita mendata misalnya ada berapa yang anak muda kita yang kuliah sebagai arsitek, desain interior. Nah, itu bisa kita petakan, itu nanti bisa kita petakan. Tapi menurut saya yang paling kuat saat ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti festival film Komkep itu. Maksud saya supaya tidak putus, tapi bagaimana sekarang kita arahkan mereka untuk masuk ke industri. Tidak perlu semuanya, mungkin 1 atau 2 yang terbaik kita dorong untuk masuk ke industri film gitu. Baik, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang muda kita sehingga harapan-harapan yang disampaikan oleh Umbu bisa, ya kalaupun tidak betul-betul 100% mencapai harapan, paling tidak ada peluang yang perlu ditangkap. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang muda kita saat ini? Menurut saya kunci sukses di masa depan itu adalah kreatif, inovatif, dan adaptif. 3 hal ini harus dilakukan. Lalu untuk adik-adik saya yang aktif di komunitas-komunitas gereja, menurut saya juga saatnya untuk mulai keluar. Untuk mulai keluar juga berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, dengan individu-individu lain di luar komunitas kita, sehingga kita juga berkembang secara pribadi. Cara berkembang, lalu posisi kita tadi di gereja digantikan oleh adik-adik kita. Jadi kita saling, itu yang namanya ekosistem gitu. Jadi kita saling bertumbuh dan saling menopang. Jadi ada keterlibatan ya? Ya. Perlu ada keterlibatan, kerja-kerja kreativitas, dan kalau saya boleh mengambil kesimpulan terakhir itu perlu membangun jejaring. Itu penting sekali. Ya. Itu membangun jejaring amat penting hari ini. Betul. Kita seperti yang Om bilang tadi waktu pemaparan, kita tidak hanya tinggal dalam rumah kita dalam pengertian di dalam seputar gereja, seputar altar juga, tetapi mari keluar membangun, mencari sebanyak mungkin teman, karena dari situ pasti akan mendapatkan inspirasi. Ya, sepakat. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Umbu untuk waktunya. Terima kasih. Oke, ya. Demikian liputan kami dari Komisi Komsos Keuskupan Denpasar dari kaderisasi orang muda Katolik Sebali. Semoga kegiatan ini memberikan motivasi dan inspirasi baik bagi peserta maupun bagi orang muda secara keseluruhan di Keuskupan Denpasar ini maupun orang muda Katolik dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa pada lain kesempatan.